Saya tunggu Mbak Alawi dari Sabang sampai Merauke. Kapan Mbak Alawi keluar untuk membela dan menjaga atau mencari dalil untuk nasabnya sendiri? Saya tunggu. Pilih Mbak Alawi di seluruh Nusantara, bahkan di seluruh dunia. Pilih, hadapi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat-sahabat netizen manapun tentunya kalian berada, salam sehat, salam hangat. Mudah-mudahan taufik inayah dari Allah selalu menyertai kita semua. Amin Allahumma amin. Kali ini kabar hangat terbaru, saudara-saudaraku, di mana pernyataan terbuka, tantangan terbuka bagi habaib Bani Ba'alawi, terkhusus tentu di sini karena objek dari persoalan yaitu membedah, mengungkap nasab mereka yang dipertanyakan dan tidak berkesudahan, belum ada jawaban yang konkret mengenai kepastian bahwa nasab mereka tersambung pada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini tentu saya tidak berlama-lama, kita akan menyaksikan di mana pernyataan resmi langsung disampaikan oleh Tri Sula Batu Ampar menantang diskusi terbuka mengenai keabsahan nasab Bani Ba'alawi pada keluarga Alawiyin, Robitoh Alawiyah atau keturunan Alawiyah di Nusantara seluruhnya tanpa terkecuali. Bahkan undangan tersebut atau pengumuman tersebut menuju kepada bahkan sampai internasional dunia sekalipun. Sehingga harapan tentu mudah-mudahan kalau ini bisa dikabulkan dan terpenuhi. Dan memang Bani Ba'alawi menunjukkan daripada kepiawaian mereka tentang kitab, tentang ahli ilmiah. Tentu tidak hanya keluar dan mengklaim di tempat-tempat di mana mereka yang getol melakukan pengkajian di area di lingkungan mereka sendiri. Dan banyaknya acara-acara haul dari keluarga Bani Ba'alawi hanya wasilah lantaran pengajian-pengajian itu saja. Mereka memframing umat, memproklamirkan keabsahan daripada nasab mereka. Nah, kali ini tentu harapan tentu saya mudah-mudahan bisa terrealisasi, bisa terlaksana dan bisa dipenuhi oleh keluarga Bani Ba'alawi untuk tentu kalian yang berkompetens apabila perlu orang yang dianggap memang ahli dalam hal nasab tersebut, agar tentu ini tidak berkesinambungan menjadi sebuah fitnah yang tentu samar tentang kedudukan kalian di mata masyarakat yang sudah kadung kalian klaim sebagai cucu atau zuriyah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mari tentu kita simak video terlebih dahulu dan nanti kita akan berikan komentar. Simak video. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Teman-teman, para subscriber dan pecinta channel Konfes Abu Satuddin Batu Ampar dan semua pemirsa di mana Anda berada. Alhamdulillah semalam kami mendengar keputusan bijak dan ketat dari Kiai Fatah yang saudara kami itu yang semula menantang debat terbuka di komen-komen TikTok. Setelah kami tanggapi, alhamdulillah beliau mengambil keputusan yang tepat dan bijak, memundurkan diri dan tidak mau berdebat apalagi dengan saudara sendiri dan orang-orang pribumi atau kiai. Itu adalah keputusan yang top dan luar biasa. Oke. Kami menghargai beliau. Sebenarnya kami ini tidak ingin berdebat dengan para kiai atau orang-orang pribumi. Akan tetapi yang kami tunggu-tunggu itu adalah kemunculan kaum Ba'alawi. Ayo dong keluar. Jangan ngumpet. Iya, khususnya kepada Ketua Robitoh. Saya tunggu Mbak Alawi dari Sabang sampai Merauke. Kapan Mbak Alawi keluar untuk membela dan menjaga atau mencari dalil untuk nasabnya sendiri? Saya tunggu. Pilih Mbak Alawi di seluruh Nusantara, bahkan di seluruh dunia. Pilih, hadapi kami agar konflik nasab ini segera selesai. Wahai kaum Mbak Alawi, kapan kita bertemu dan menyelesaikan konflik nasab ini agar umat terbebas dari kebingungan. Insya Allah yang hak akan terlihat dan yang batil akan terlihat. Sampaikan teman-teman, sampaikan wahai angin pengembara pesan kami kepada kaum Mbak Alawi. Sekian ditambah oleh ponakan saya itu. Ya, kami juga mendukung apa yang dikatakan oleh Kiai Haji Ja'far Shadiq. Kami mendukung dan siap berdebat tentang polemik nasab ini dimanapun tempatnya dan kapanpun itu buat Ba'alawi di bawah naungan Rabitoh Alawiyah. Begitu. Ya teman-teman, jadi insya Allah kami bertiga, Kiai Ja'far Shadiq, Kiai Abdul Ghalib dan saya sendiri sangat menghormati terhadap keputusan Kiai Fatah, di mana beliau itu memilih untuk tidak masuk ke dalam perdebatan nasab. Kenapa? Karena khawatir nanti akan terjadi kesalahpahaman di antara keluarga besar kami, keluarga besar Batu Ampar. Kenapa? Karena sejatinya kami ini tidak sedang mengkerdilkan siapapun, tidak sedang menghinakan siapapun. Tapi yang kami lakukan ini adalah demi untuk meredam, demi untuk menjaga kondusivitas warga dan negara Indonesia dari hiruk pikuk perdebatan politik nasab. Sehingga kalau sudah ketahuan apakah Ba'alawi itu memang nasabnya tersambung kepada baginda Rasulullah, kita akan terima dengan lapang dada, dengan taslim. Dan seandainya memang nanti
setelah perdebatan itu akan terbuka kebenaran Mbak Alawi memang bukan zuriyahnya Kanjeng Nabi, maka kami tetap akan berinteraksi sosial dengan mereka, menghormati mereka, menghargai mereka sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Kan begitu, Kiai? Tapi mereka harus legowo. Iya, dan mereka pun harus legowo. Makanya untuk menyelesaikan polemik nasab ini secara ilmiah harus tim dari Robitoh Alawiyah, Robi khusus, ya, ketua Robitohnya dan ketua maktab daiminya yang harus berdiskusi dengan kami. Begitu teman-teman. Ya, begitulah teman-teman. Ini bukan untuk sombong-sombongan, tapi ini demi mencari kebenaran dan kejujuran dan demi peduli terhadap nasab mulia baginda Nabi besar Muhammad SAW. Semoga nanti kaum Mbak Alawi mendengar ini dan mau berdiskusi dengan kami. Bukan untuk menang-menangan, akan tetapi untuk mencari kebenaran agar umat bisa kami bebaskan dari kebingungan. Gitu. Ya, begitu terus. Jangan khawatir bagi antum-antum semuanya, karena kami berpegang teguh kepada hadis baginda Nabi Muhammad SAW. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Anda adalah saudara kami. Kami menghormati Anda, mencintai Anda, tetap mencintai Anda sebagai saudara sesama muslim. Begitu. Andaipun nasab ini telah ditentukan bahwa nasab Anda itu tidak pernah dan mustahil bersambung kepada Sayyid Ahmad Al-Abah, jangan khawatir. Akan kami bantu. Akan kami bantu. Begitu. Untuk mencari pongpol nasab yang sebenarnya. Nah, Jadi jangan ditanggapi upaya kami dan usaha kami dan perjuangan kami ini untuk membenci Anda, bukan. Kami ingin membantu para kaum Mbak Alawi untuk agar pengakuannya itu sesuai dengan kaidah ilmu nasab, agar terselamatkan dari ancaman api neraka, sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Nabi, manintasaba ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abi fal jannatu alaihi haram. Jadi agar terbebas dengan itu para kaum Mbak Nabi, kami sangat mencintai Anda sebagai putra bangsa ini. Dan kalau memang benar nasab Anda tersambung, akan kami dukung. Tapi kalau memang benar itu tidak tersambung, maka kami akan membantu kalian semua untuk mencari leluhur kalian yang sesungguhnya, agar kalian terselamatkan dari ancaman hadis yang kami baca tadi. ya, betul. Terus tambahan, kami sangat yakin bahwa nasab Anda ini tidak bersambung kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Oleh sebab itu, Anda harus bisa meyakinkan dan mematahkan hujah kami. Begitu. Terus tutup. Ya, baik. Teman-teman, pemirsa semuanya, sahabat-sahabat kami, dan juga para pemimpin-pemimpin Pak Alawi, ya, tolong ini jangan disikapi secara subjektif, tapi tanggapilah ini secara objektif. Karena kami hanya ingin, ya, mengajak Anda semua untuk kembali patuh dan taat kepada kaidah-kaidah penetapan nasab di dalam perspektif disiplin ilmu nasab. Sehingga beliau-beliau ini meluangkan waktu, pikiran, tenaga, bahkan sampai meninggalkan keluarga untuk menyendiri di dalam mencari, ya, kebenaran melalui kitab-kitab sejarah, kaidah-kaidah ilmu nasab, dan keterangan-keterangan para ulama yang terkait dengan pernasaban zuriyah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi mudah-mudahan dengan adanya video ini, ya, segera mendapat tanggapan positif dari pihak yang terkait, yaitu Robitoh Alawiyah dan maktab daiminya. Dan teman-teman, tolong dibantu untuk di-share agar supaya segera sampai dan dilihat, didengar, dan disaksikan oleh mereka-mereka. Demikian dari kami. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sahabatku, setelah kita tentu tadi menyimak daripada video yang telah disampaikan oleh Trisula Batu Ampar, luar biasa tentu. Mungkin prinsip apa yang disampaikan oleh Trisula Batu Ampar sangat amat saya apresiasi, dan tentu saya sepakat bahwa sesungguhnya hakikatnya kita bukan menantang orang, bahkan secara sanad keilmuan aja mereka tempuh melalui jalur salafiyah, atau bisa kita katakan pesantren-pesantren Nusantara, bahwa kita tidak ingin ada senggolan yang justru bahkan yang lebih mencolok. Tidak ada satu paut mereka terhadap keluarga objek yang dipertanyakan. Maksud saya seperti Gus Wafi, kemudian siapa kemarin-kemarin yang ada di belakang Habaib, itu justru mereka itu bukan bagian daripada keluarga Bani Ba'alawi. Bagaimana mungkin mereka bisa membela atau bahkan lebih mengetahui urusan rumah tangga orang lain? Ini pun tentu dalil yang sudah disampaikan berkali-kali oleh kalangan Habaib Ba'alawi. Kalaupun kedudukan orang yang bertanya, baik dia intern dalam keluarga ataupun tidak menjadi persoalan, sahabat. Karena tidak ada di situ kaidah untuk bertanya itu pada orang yang tahu, pada intern ataupun ekstern. Tetapi murni bahwa pertanyaan itu dilontarkan karena keingintahuan, karena ingin kejelasan, karena ingin ilmu atas dasarnya. Saya sepakat dengan adanya statement yang disampaikan oleh Trisula Batu Ampar, di mana sebetulnya kita tidak ingin terjadi permusuhan, terjadi istilahnya perdebatan, perselisihan di antara kita sendiri, yang berujung tentu kalau santri-santri salafiyah itu akan pada satu titik yang sama, soal tentang nasab atau bukan nasab, sanad keilmuan. Jadi kalau kita orang-orang yang murni santri yang dilahirkan oleh pesantren salafiyah, tentu sanad keilmuan kita ketika kita telusuri akan bertumpu pada satu sanad. Ini tentu amat kita sayangkan. Sementara kekuatan tentu orang-orang yang membela
kalangan habaib itu amat sangat mendasar. Tidak ada sangkut pautnya, tidak ada hubungannya kalian dengan keluarga Bani Ba'alawi. Kalau soal mengkaji teori, tentu kita semua paham pesantren mana terbesar familiar sekalipun Nusantara ini, ya, seluruh Nusantara ini yang khusus, bahkan ada yang mengkaji tentang nasab klaim Ba'alawi. Itu tidak ada, saudara. Jadi soal persoalan nasab ini kita sadari dan harus kita akui. Kita baru sama-sama membaca, kita baru sama-sama melihat, mendengar, kita baru meneliti, kita baru tentu mengambil banding dari berbagai macam apa yang menjadi polemik kita saat ini. Jadi sekalipun siapapun tentunya, kita semua baik Gus Wapi, Rumel, kemudian Qurtubi, Kiai Qurtubi dan lain sebagainya, sama kedudukannya dengan Gus Syarif, dengan Kiai Abdul Siroj, dengan tentu orang-orang yang menyokong atau mensupport dari apa yang menjadi polemik atau yang menjadi pertanyaan Kiai Imaduddin Al-Bantani. Jadi setelah munculnya persoalan nasab ini, kita baru mengumpulkan referensi-referensi, bukti-bukti, sehingga tidak ada satupun orang yang meneliti dari awal atau pembekalan keilmuan soal nasab dari awal memang sudah di jalurnya, baik Kiai, Gus, bahkan sekelas ulama pun di Indonesia. Apalagi santri yang mau mempelajari tentang nasab khusus Bani Ba'alawi, dzurriyyah baginda Rasulullah SAW secara umum pun itu amat sangat langka, jarang. Hanya sekelumit-sekelumit melalui tentu tarikh, tentu melalui seperti halnya kisah, dan itu tidak secara gamblang bahwa dari berbagai macam referensi bahwa keturunan atau dzurriyyah baginda Rasulullah SAW itu sampai saat ini itu memang tidak ada rincian secara gamblang, catatan secara utuh di mana kita mengkaji itu secara khusus. Oleh karenanya tak perlu tentu kalian pula seakan-akan merasa benar tentang apa yang kalian klaim, bahwa sesungguhnya kalian itu pun baru belajar, baru memahami. Jadi bantahan-bantahan kalian itu setara dengan orang yang sedang mengkaji, kedudukannya itu sama dengan artinya orang-orang yang bertanya. Artinya dalam pengetahuan, di mana yang membedakan kalian hanya di pihak yang membantah dan di sisi lain ada pihak yang bertanya. Hanya itu saja yang membedakan. Soal kapasitas atau keilmuan sejatinya adalah saya katakan setara. Jadi kalau kalian merasa pintar, kalau kalian yang membantah itu adalah merasa paling hebat. Jadi di mana kalian pesantren? Pesantren mana yang selama ini memang ada kajian tentang nasab Ba'alawi, Alawiyah? Saya rasa kita sepakat dan itu tidak ada. Dan kalaupun ada yang mengaku, benar-benar itu adalah pengakuan-pengakuan yang betul-betul mengada-ngada. Nah, itu saja. Mudah-mudahan harapan tentu bagi saya apa yang menjadi tantangan Trisula atau Ampar ini bisa disambut baik oleh Rabithah Alawiyah dan bisa memberikan atau mengirimkan utusan perwakilan, cuman digarisbawahi memang kapasitas kualitas dalam pengkajian itu harus memiliki kompetensi yang baik. Jadi jangan serampangan. Jadi kalaupun kalian memilih orang-orang yang tidak tahu apa-apa, ya sama saja dagelan. Ujung-ujungnya ketika kalian kalah dalam diskusi, ada lagi hadir kilahan-kilahan masih tidak menerima perwakilan yang tidak berkompeten dan sebagainya. Itulah kalian dari kalangan Bani Ba'alawi. Nah, silahkan bagi sahabat-sahabatku share tentunya pengumuman ini untuk kalian supaya ini sampai di telinga-telinga Bani Ba'alawi dan mereka bisa antusias untuk menyambut baik tantangan ini. Dan ini kita nanti yang kita harapkan agar kelumit nasab ini tidak berkepanjangan dan ada akhir kesudahannya. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.